own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. To never let it go. To never let it go. To never let it, never let it. Maka tak salah kalau kita perbanyak dalam kehidupan kita ini, memperbanyak bacaan-bacaan sholawat kepadanya, yang insya Allah apabila kita senantiasa mengingat akan beliau, kita akan mendapat pula syafaat ataupun pertolongan beliau di hari yaumil mahsyar. Amin. Yang saya hormati selaku Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Perangkat dengan para staf. Selanjutnya Kominfo. Oh iya, ya gabung ya Pak ya, buat saya maaf. Nah, semuanya lah ya. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Hari ini saya akan membahas tentang mensyukuri nikmat Allah. Ibu, Bapak-bapak sekalian, Allah menciptakan makhluknya dengan beragam macam. Ada makhluk Allah yang tercipta dengan wujudnya yang halus, ada makhluk Allah yang tercipta dengan wujudnya yang kasar. Nah, mari kita bahas ataupun kita kupas satu persatu daripada makhluk-makhluk Allah ini, yang sehingga nantinya dapat tercipta pada diri kita semakin kuat pula kita untuk mengabdi kepadanya. Yang pertama sekali makhluk Allah yang wujudnya halus. Ya, bisa kita ungkapkan yang pertama makhluk Allah yang wujudnya halus siapa? Nah, setan lah. Setan, iblis itu kategorinya hampir mendekati. Coba kita lihat ya, siklus ataupun perjalanan sejarah daripada setan atau iblis itu seperti apa. Awal mulanya mereka itu adalah merupakan makhluk Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Sang Pencipta kita. Namun karena kesombongannya, dia merasa tidak layak untuk mengabdi, bahkan Allah lah yang layak mengabdi, ya, bahkan hamba-hamba daripada yang diciptakan oleh Allah yang layak mengabdi kepadanya, sehingga dia melenceng daripada kehidupan yang ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pernah jumpa sama setan atau ya, iblis tadi? Alhamdulillah ya. Ternyata benar adanya bahwasanya makhluk Allah yang namanya setan atau iblis adalah wujudnya itu halus. Kalau benar-benar kita jumpa, mungkin kaget juga setiap sudut di Dinas Perhubungan kita jumpa. Ya, wujudnya itu macam-macam, bukan indah-indah kali, ya kan? Ternyata adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan makhluk yang bernama setan ataupun iblis tersebut dengan wujud yang halus. Ada maksud Allah di dalamnya yang maksud tersebut tertentu. Nah, makhluk Allah yang bernama setan atau iblis tadi termasuk makhluk Allah yang belum sempurna. Tuh, ya kita checking. Kemudian ada makhluk Allah yang halus juga, namanya adalah jin. Kira-kira ibu di sini atau bapak ada nggak nomor HP jin? Ada banyak penting. Nah, ya, belum pernah kita jumpa ada orang yang bisa bertemu dengan jin kecuali jin tersebut diizinkan oleh Allah kita melihat dengan kasat mata kita, ya, dia berwujudkan kasar atau dia apa namanya, mengumpamakan dirinya dengan benda-benda yang lain. Ketika kita menginginkan tapi belum dikehendaki oleh Allah, maka belum bisa kita lihat jin tersebut, apalagi nomor HP-nya. Ya, jin itu bagaimana? Jin seperti kita juga. Ada namanya jin muslim, ada namanya jin kafir. Bagaimana kafir? Kafir kategorinya tidak mengabdi kepada Allah atau tidak mengabdi apa saja yang diperintahkan oleh Allah, mereka langgar. Kategori daripada kekafiran. Selanjutnya jin muslim, tiada lain seperti kita. Perintah-perintah Allah senantiasa akan dijalankan sehingga mereka